Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya Rina Mardiati, dosen jurusan Teknik Elektro. Pada semester genap ini mengampu mata kuliah topik khusus elektro ya, salah satunya. Di mana memang mata kuliah ini diperuntukkan juga untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa UIN yang mengambil program MBKM, mengambil mata kuliah di luar UIN, dan nilainya nanti akan konversi ya atau difasilitasi di mata kuliah ini. Mata kuliah ini 3 SKS ya, 3 SKS, dan isinya itu sebenarnya kalau kita lihat ya, kita lihat dulu deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah topik khusus elektro ini berisi mengenai topik-topik khusus yang sedang tren saat ini ya. Pada semester ini mata kuliah TKE ini berisi tentang topik kuliah sistem kendali cerdas. Jadi memang kalau mahasiswa elektro UIN sudah ada mata kuliah sebelumnya yaitu sistem kendali ya. Nah, namun untuk sistem kendali cerdasnya belum ada, jadi kita jadikan materi yang akan dibahas di mata kuliah topik khusus elektro ya. Nah, pada kuliah sistem kendali cerdas ini disampaikan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menguasai konsep dasar sistem cerdas. Nah, ini yang penting. Jadi harus menguasai konsep dasar sistem cerdas. Jadi intinya setelah mempelajari mata kuliah ini ya pertama kalian memang harus menguasai konsep dasarnya dulu ya. Menguasai konsep dasarnya dulu di mana yang akan kita bahas pada konsep dasar sistem cerdas ini ada dua topik utama yaitu logika fazi dan jaringan syaraf tiruan atau ANN atau JST kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Nah, namun selain itu, kuliah ini juga menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi sistem cerdas dalam sistem kendali. Ya, jadi pertama mahasiswa yang jelas harus bisa menguasai konsep dasarnya dulu ya tentang logika fazi dan jaringan syaraf tiruan. Setelah itu juga mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana ya bisa menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi dari sistem cerdas yang diimplementasikan pada sistem kendali. Ya, seperti itu. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita secara umum ya CPMK-nya itu adalah mahasiswa mampu melakukan perancangan sistem kendali cerdas dengan logika yang benar ya. Dan kita breakdown lagi dari CPMK ini menjadi sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah sistem kendali cerdas dan gambaran umumnya. Ini masuk ke C2, ini C2, C2, C3, C6 itu adalah pembelajaran ya, tingkat pembelajaran kognitif yang ada ya. Dari apa? Saya lupa. Nah, taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Nah, yang kedua adalah tentunya mahasiswa mampu ya memahami konsep logika fazi. Sebenarnya kata memahami ini kurang terukur ya. Ini akan nanti di breakdown lagi menjadi kata-kata yang terukur. Memahami konsep itu artinya dia harus bisa ngapain gitu ya. Kata kerjanya dia harus bisa ngapain. Kalau memahami itu kan mengukurnya juga sulit ya. Lalu yang ketiga, itu sub CPMK-nya adalah mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi dari logika fazi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan sub CPMK yang keempat adalah mampu memahami jaringan syaraf tiruan. Ya, konsepnya. Ya, di sini konsepnya. Konsep. Dan juga yang terakhir ya mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi JST ya pada sistem kontrol. Nah, kalau kita lihat sedikit ya bahwa taksonomi kognitif Bloom atau taksonomi Bloom itu ada
tingkatannya ada dari C1 sampai C6 ya. Biasanya S1 itu sampai analisis. Ya, S1 itu sampai analisis ya. Jadi kalau C1 itu pemahamannya itu adalah knowledge ya, pengetahuan. Dia tuh bisa mengidentifikasi, bisa menyebutkan, bisa memberikan nama, menyusun daftar seperti itu. Ini kata-kata kerjanya ya. Kalau C2 dia itu bisa menjelaskan. C3 dia bisa menghitung, mendemonstrasikan dan lain-lain. Nah, ini apa namanya yang disebut dengan taksonomi Bloom. Jadi capaian mata kuliah kita ini harus juga mencakup ya apa namanya tingkatannya sampai mana nih ya. Kalau tadi kita sampai C6 karena yang sub CPMK yang 3 dan 5 ini kita bisa lihat sampai ke tahap evaluasi ya. Evaluasi itu ada di C6 ya, kognitif 6. Baik, dan ini adalah bahan kajian selama 1 semester ke depan ya. Nanti pertemuan pertama itu adalah pendahuluan sistem kendali cerdas ya. Itu tentang sejarah ya, karena kalian juga harus memahami tentang sejarah AI-nya itu sebenarnya seperti apa sih artificial intelligence. Lalu dasar-dasar logika fuzzy, lalu kontrol logika fuzzy, lalu artificial neural network atau JST, lalu sistem neural control. Jadi ini lebih ke konsepnya ya, konsep. Ini juga kita belajar konsep. Nah, ini bagaimana menerapkannya tadi ya. Menerapkan, mengevaluasi dan menganalisis tadi ya. Itu adalah bahan kajian kita ke depan. Dan untuk mode pembelajaran ya, saat ini kita udah masuk ke era 4.0, tentunya juga ruang belajar ataupun mode pembelajaran bagaimana nih di pendidikan 4.0-nya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ini sedikit apa namanya wawasan buat kalian bahwa pembelajaran itu ada sinkronus ya, langsung, dan ada asinkronus atau asinkronus itu adalah tidak langsung artinya gitu ya. Ada sinkronus di dalam kelas, ada asinkronus di luar kelas. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau sinkron itu ya pertama bisa secara langsung. Secara langsung ini kita kuliah tatap muka ya. Maaf. Kuliah tatap muka. Tatap muka seperti biasa di kelas ya. Itu sinkron langsung, live synchronous gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti sekarang sudah kita lakukan adalah sinkron maya ya. Sinkron maya itu adalah kita tetap diskusi secara langsung tapi melalui misalnya Google Meet atau Zoom atau misalnya video conference dan lain-lain ya, seperti itu. Disebut juga virtual synchronous gitu ya. Nah, ada juga yang asinkron. Ya, ada asinkron mandiri, ada asinkron kolaboratif ya. Asinkron mandiri itu dia mahasiswa itu membaca secara mandiri, misalnya mendengar, memperhatikan gitu ya, secara mandiri ya. Ada juga asinkron kolaboratif ya. Jadi mereka melakukan pembelajaran secara berkolaborasi gitu ya, secara kelompok. Nah, mungkin pada saat ini untuk sinkron langsung kita tidak lakukan ya, karena terkait dengan situasi pandemik yang belum memungkinkan kita melakukan sinkron langsung. Jadi mungkin 3 hal ini yang akan kita lakukan. Ada sinkron maya ya, pasti kita akan bertemu melalui Google Meet gitu ya, dan juga ada asinkron mandirinya, mungkin kalian belajar melalui membaca dari bahan ajar ataupun kalian melihat video pembelajaran dan lain-lain ya. Kita ini kuliahnya 3 SKS ya. 3 SKS itu berarti 3 kali 50 menit. 3 dikali 50 menit. Sama dengan 150 menit ya. Nah, untuk sinkron mayanya kira-kira gimana nih? Apakah memang 150 menit kita laksanakan atau ini kan hampir ini itu adalah 2,5 jam ya. 2,5 jam. Ya, sepertinya untuk sinkron maya kalau kita lakukan secara full 2,5 jam itu juga tidak memungkinkan ya. Jadi
tidak memungkinkan, secara psikologis pun tidak memungkinkan. Ya, nggak mungkin kita bertemu selama 2,5 jam langsung gitu ya, via Google Meet, itu sangat menjenuhkan tentunya ya. Dan jadi nanti akan kita atur waktunya, mungkin Google Meet-nya tidak begitu lama, nanti juga mungkin harus kalian ada belajar mandiri dulu, dan mungkin kita lebih enaknya Google Meet itu dilakukan untuk diskusi, gitu ya, diskusi tentang hal-hal yang sudah dilakukan pada asinkron mandiri tersebut, gitu ya. Baik, nah ini ya, jadi yang mungkin kita lakukan untuk saat ini adalah tentunya ada pertemuan ya melalui Google Meet atau Zoom, dan juga pastinya saya akan memberikan video, biasanya bahan ajar berupa video materi, dan juga tentunya ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya, sinkron kolaboratif. Seperti itu. Dan ini adalah komponen penilaiannya ya. Jadi komponen penilaian ini mengacu kepada sub CPMK yang akan kita capai ya. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah berbicara tentang 5 CPMK, sub CPMK ya, yang ini. Nah, maka tugas-tugasnya pun akan diarahkan untuk menganalisis bahwa atau mengevaluasi bahwa sub CPMK ini sudah tercapai atau belum ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada tugas mandiri ya, itu nanti tentang sejarah AI ya, itu nanti untuk menjawab sub CPMK yang pertama, ada kuis, ada tugas mandiri, ada ujian tengah semester ya, lalu juga ada UAS, dan oh ya ada final project ya. Final project ini itu adalah sebuah tugas kelompok yang saya ingin kalian membuat simulasi sistem kontrol ya, dan membuat laporan dalam bentuk artikel jurnal gitu. Misalnya pemodelan menggunakan Fuzzy, atau misalnya pemodelan menggunakan JST ya, pada diaplikasikan pada sistem kontrol ataupun pada aplikasi terapan ya, seperti itu. Nah, itulah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, kemampuan untuk bisa menjalankan perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, dan tentunya saya berharap juga banyak yang bisa kalian peroleh ya dari perkuliahan topik khusus elektro ini. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.